Gadis itu tiba-tiba mendengar orang dewasa berkata bahwa toko di seberang jalan adalah rumah bordil. Kode untuk mengatakan sesuatu kepada nyonya rumah. Saya ingin sekotak korek api. Berita itu benar, kata Marie kepada sang induk semang. Halo, aku ingin sekotak korek api. Apakah kamu ingin aku menamparmu? Dia diusir lagi oleh induk semang. Dia berkeliaran di jalan, tapi dia melihat pendeta mengambil uang dari kotak sumbangan dan memindahkannya ke kotak besi. Lalu dia meletakkan kotak besi itu ke dalam lemari. Malam itu, Marie mendekati gereja itu lagi. Dia mendorong jendela hingga terbuka tetapi untungnya menemukan bahwa jendela itu tidak terkunci sehingga dia segera melompat ke dalam kamar dari jendela. Lalu dia berjalan ke lemari. Begitu dia mengambil kotak besi berisi uang itu, pendeta menangkap basah dia. Menikah ingin melarikan diri, tapi pendeta tua itu masih memeluknya erat. Dia akhirnya ditahan oleh pendeta tua itu. Pendeta tua itu menelepon polisi tetapi pendeta muda itu masih ingin mengubah agamanya. Tapi Marie berbicara lagi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, selama kamu memaafkanku. Pendeta itu sangat kecewa, dia membawa Marie ke kantor polisi. Paman Marie segera meminta maaf kepada pendeta dan melakukan negosiasi. Pada akhirnya, sang pendeta tidak melanjutkan kasus tersebut lagi. Paman yang marah itu mulai menendang Marie. Untuk membuat Marie berhenti bermalas-malasan, dia mencarikannya pekerjaan sebagai pembantu. Marie mengambil informasi perekrutan dan pergi ke rumah perekrut. Marie memulai hidup sebagai pembantu. Meskipun dia sibuk setiap hari, dia tetap penuh energi. Dia mengenakan gaun cantik dan modis saat berjalan-jalan di kota. Pakaiannya ini sangat tidak sesuai untuk usianya. Tempat favoritnya untuk dikunjungi adalah bioskop. Dia dihantui oleh banyak kisah cinta yang berbeda. Mungkin karena menjadi pembantu itu terlalu sulit. Jadi Marie sebenarnya sedang berada di bioskop dan tertidur di bahu orang asing. Ketika film berakhir, semua orang pergi. Pria baru itu membangunkan Marie. Dan Marie pun mengira cintanya telah datang. Dia mengundang pria itu keluar untuk minum. Pria itu adalah pegawai negeri yang baik hati. Pembicaraan yang sangat menarik, dan dia kecanduan film dan tidak bisa keluar. Menikahlah meski ada jarak antara dirinya dan pria itu. Masih percaya bahwa dia adalah cinta dalam hidupku. Tapi dia tidak sengaja mengetahuinya. Pria itu sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 7 tahun. Namun Marie tetap bertekad untuk bersama pria itu. Seorang gadis berusia 16 tahun jatuh cinta dengan seorang pria yang usianya 2 kali lipatnya. Dan pria yang sudah menikah juga memiliki seorang putri. Namun gadis itu tetap bertekad mengejar pria itu. Para pria kesulitan untuk tetap terjaga dan memberi tahu Marie. Aku tidak ingin menjadi cinta pertama seorang gadis kecil. Semuanya terjadi untuk pertama kalinya. Tidak, ini prinsipnya. Apakah prinsip berarti tidak pernah? Cinta itu suci, kita tidak bisa mencemarkannya. Namun Marie tetap bersikeras untuk berada di sisi pria itu. Dia akhirnya melenyapkan pertahanan pria itu. Pria kerap menemukan banyak alasan untuk keluar rumah demi bertemu Mary secara diam-diam. Dia membawa Marie ke hotel. Ia juga secara khusus meminta bosnya untuk menyewakan 2 kamar. Terutama kamar yang hanya memiliki single bed. Kemudian Marie menyelinap melewati kamar pria itu. Pria itu menyewa rumah untuk Marie. Mereka memiliki keluarga kecil sendiri. Marie mengaku dirinya bukan seorang ahli kecantikan melainkan seorang pembantu dan juga suka mencuri barang. Buku-buku yang direkomendasikan pria itu untuk dibacanya semuanya dicuri. Pria itu bertekad untuk mengubah Marie. Dia meminta Marie untuk tidak mencuri lagi di kemudian hari. Dan dia juga membantu Marie mendaftar di sekolah sekretaris. Ia berharap Marie berubah dan mendapat pekerjaan yang lebih ringan dan stabil. Dia mengirimkan banyak buku kepada Marie dengan harapan dia akan membaca lebih banyak buku. Marie bersumpah untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Dia bekerja keras, belajar dengan giat. Tepat ketika segalanya menjadi lebih baik dan lebih baik, roda nasib kembali berputar. Malam itu, Marie kembali ke sekolah sekretaris sendirian untuk mengambil buku yang dia lupakan. Tapi dia mendengar suara-suara di ruang guru. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut membuka pintu. Tapi dia melihat seorang pencuri. Apa yang sedang kamu lakukan? Silakan, jangan beritahu siapapun, anggap saja kamu tidak melihatku. Suara guru terdengar di luar. Dan suaranya lebih dekat, pencuri itu melarikan diri melalui pintu di atas. Tapi dia masih tidak bisa memanjat. Marie membantunya mengembalikan semua uang itu ke meja. Guru itu memandang dengan rasa ingin tahu pada 2 orang di depannya. Pria itu menjelaskan bahwa dia disewa untuk memperbaiki atap. Marie juga membantunya bersembunyi, dan alasan mengapa dia membantunya hanya karena dia juga mencuri barang. Pencuri itu merasa berterima kasih kepada Marie. Akhirnya, dengan kerja sama terampil mereka, masalah ini berhasil diatasi. Dan Marie pun mengetahui bahwa pria tersebut telah kehilangan kedua orang tuanya dalam perang. Dia terpaksa berhenti sekolah.
Dia telah menjadi pencuri yang gegabah seperti sekarang. Pada saat ini, Mary melihat dirinya di dalam dirinya. Mereka hampir identik. Lebih penting lagi, pengalaman yang sama membuat mereka memperlakukan semua orang dan segala sesuatu sebagai orang yang hampir sama. Mereka mempunyai tema yang lebih umum, menikah dan dia jatuh cinta. Namun pilihannya juga mengubah hidupnya sendiri.